Assalamualaikum, hari ini mama mau bersih dapur. Nah, nanti ditolongin, dibantuin sama papi, ini anak-anak. Nah ya, enaknya kerja sama di rumah. Pertama-tama mau ngerjain apa dulu ya? Nih, mau ngerjain magicom dulu. Kan suka ada bekas-bekasnya. Ya udah, dikeringkan dulu. Dibersihin dalam-dalamnya. Sela-selanya, nah itu biasanya kan suka ada uap-uap dari habis masak nasi. Nah, itu di situ dibersihin. Ini kalau misalkan ada yang karak-karak begini nih, boleh dikasih air dikit ya. Bersihinnya kita pakai tisu, soalnya biar praktis, biar langsung buang. Kalau bersihin begini kan suka malas nyuci lapnya ya. Nah ini alternatifnya bisa pakai tisu, jadi langsung bisa dibuang. Oh ya, bisa dicek. Kita cuci ya. Nah ini dibersihinnya bisa pakai sikat, jadi sampai digosok-gosok gitu, biar bersih. Tuh di sela-selanya itu pakai apa sih? Oh itu pakai cotton bud. Jadi di sela-selanya. Udah bersih, kita tiriskan dulu. Tiriskan dia kayak makanan. Apa dong? Keuskan? Apa dong? Namanya? Keangin-angin. Ya pokoknya disimpan. Nah lanjut, kita bersihin bagian dalamnya pakai si kanebo. Kanebonya dibasahin dulu ya. Ya selesai. Nah kita bagian luarnya. Bagian luarnya. Ini apalagi bagian uapnya nih harus dibersihin. Ada nggak? Nah itu bagian penampung airnya. Tuh bersih ya, nggak ada air. Airnya kemarin baru aku buang soalnya. Udah beres. Lanjut kita ke bagian bawah dari magicomnya. Tuh. Jadi kanebonya itu ada dua, yang benar-benar buat yang kotor satu, sama tunjukin Pi. Nah buat peralatan, nih kayak tadi buat magicom. Nah kalau misalkan yang itu buat yang kotor-kotor ya Pi. Yeah. Oke beres, celing. Nah sekarang ke blendernya. Tuh, kita bersihin sela-selanya biar bersih maksimal. Padahal setiap habis pakai aku selalu elap, cuman kan kadang elapnya cuman gosok-gosok doang. Ini ternyata dalamnya masih banyak tuh. Padahal kamu selalu bersihin berapa lama sekali ya? 2 minggu sekali ya? Atau kalau enggak, kalau ada waktu luang terus dapurnya kotor dibersihin ya? Iya. Meskipun baru seminggu juga, tapi ya begitulah tuh hasilnya tuh. Apalagi yang nggak pernah dibersihin, coba.
Celing ini masih nih, sana, samping sana. Nah itu tuh, nah ya. Coba liatin ke kamera kotorannya, Be. Nah tuh, itu kerak-keraknya. Nah, kerak-kerak kunyit aku itu. Udah, beres. Udah, tada! Tuh, kerak-keraknya udah nggak ada semua. Kalau misalkan ini mah emang susah karena kan kunyit, jadinya udah harus sabar. Bisa aja sih bersihin total, cuma harus sabar dikit. Nggak bisa buru-buru. Jadi kalau bersihin dapur tuh harus benar-benar punya waktu luang yang benar-benar sangat luang. Kalau enggak ya, kalau buru-buru ya percuma. Pasti aja ininya, sekenanya. Celing. Oke. Tinggal bawahnya dilap. Itu yang di pojok sana bukan kotor ya, itu mah apa? Plastik lem gitu loh. Jadi kayak ada kabel nih. Kabelnya di situ, jadi harus ditutupin karena takutnya keseret-seret. Kabelnya juga kita bersihin. Oke, balikin lagi ke tempat semula. Beres ya, udah kinclong kan. Yuk lanjut, kita ke sini. Nah tuh, dibersihin tuh termos. Sebenarnya aku punya termos ini adalah ketika punya bayi harus nyeduh susu kan. Nah sekarang bayinya udah mulai gede, jadi ini mulai terbengkalai. Nanti kita ke bawahin aja deh. Nah begini hasilnya. Tuh udah celing semua, udah kinclong. Ini tempat bumbu-bumbu aku tuh. Nah kalau misalkan ini termosnya selalu dibawa sama suami aku kerja buat bekal, jadi nggak apa-apa di situ aja deh. Nah ini udah beres tuh, udah kinclong semua. Kita pindah ke bagian kompor. Nah ini bagian kompornya tuh, lihat kotor semua karena mami setiap masak itu males bersih-bersihnya, jadinya ada bertumpuk-tumpuk kayak gitu. Dilepas dulu ininya, nanti dicuci dulu. Tuh cucinya. Nah pakai itu, apa itu namanya ya, spons besi, spons aluminium, terserah ibu-ibu lah, apalah pokoknya itu pasti di rumah pada punya. Nah itu pakai sabun cuci piring, gosok. Nah dibilas, itu minyak kerak segala macam lah, pokoknya nempel semua di situ, jadi celing lagi, berkat sabun cuci piring dan aluminium. Tiriskan dan nanti dilap ya. Dilapnya kita pakai tisu, nggak pakai lap. Tapi kalau misalkan ibu-ibu di rumah mau pakai lap ya nggak masalah, tapi kalau misalkan kita biar kita nggak repot nyuci lap bekas bersih-bersih, kita pakainya tisu ya. Nah, kita tiriskan dulu, kita pindah ke kompornya. Nah, ini kita bersihin dulu pakai tisu. Jadi kalau pakai tisu langsung buang. Tuh lihat keraknya, coba lihatin lebih dekat deh. Nah kan minyak segala macam bekas-bekas masakan itu nempel semua di tisunya. Luar biasa. Nah itu tonggolannya dilepas, nanti kita cuci. Nah itu dicuci ya. Oke, kita lanjutin dulu ini, bersihin ini, nanti tonggolan buat putar apinya kita cuci terakhir aja. Nah balik lagi pakai sabun cuci piring lagi biar bersih. Kita gosok-gosok lagi. Sabun cuci piring merek apa aja, sabun cuci piring merek aja, terserah ibu-ibu yang ada di rumah punyanya apa. Oke lanjut. Nah ini pakai spons, sebentar deh lihatin dulu. Nah ini sponsnya itu bukan yang biasa buat aku cuci piring, tapi ini khusus spons untuk bersihin kompor dan segala macam yang berbau-bau agak-agak kotor ya. Itu bukan spons biasa cuci piring aku ya. Jadi dipisahin ya ibu-ibu ya, jangan disatuin sama spons yang biasa buat cuci piring kita. Oke lanjut, digosok-gosok terus biar minyak dan kerak-keraknya itu hilang.
tuh sampai ke sela-selanya. Ini nggak dipakein air ya, tadi udah kita tuangin sabun cuci piringnya. Yang kita bersihkan, yang kita kasih air adalah si sponsnya ya. Jadi si kompornya tidak kita guyur pakai air, tapi cuma sponsnya aja. Nah sekarang kita pakai kanebo yang tadi tuh, kanebo yang buat alat-alat yang kotor-kotornya ya. Tuh makanya punya mami juga udah kucelecek seperti itu. Don't worry, be happy, yang penting bersih ya. Ntar kita cuci lagi tuh. Jadi kalau misalkan udah seperti itu, tada, tuh udah mulai hilang busa-busanya. Dibilas lagi pakai air. Udah dibilas pakai air, nanti kita gosok-gosok lagi. Lanjut, nah ini tadi udah dibilas pakai air, lanjut digosok-gosok lagi sampai si busa-busanya dan sabun-sabunnya itu hilang ya. Nanti kelihatan kok kesetnya, celingnya. Oke. Oke, udah dibilas segala macam, kita gosok lagi nih sampai yang ketiga kalinya, tadi 3 kali bilas ya. Terus lanjut kita nanti ganti pakai, ngelapnya pakai tisu biar kering dan bersih. Nah ini udah pakai tisu. Oke, udah pakai tisu. Ini kalau misalkan udah pakai tisu gini berarti udah mau finishing. Nah di sela-sela kompornya. Ini gasnya dimatiin dulu, nggak dimatiin ya, Pi? Gasnya dimatiin dulu biar aman. Ya, awas kena ya. Tuh, jadi hitam-hitam gitu. Jangan dong, Man. Udah, kayaknya udah cukup bersih, udah kinclong juga, dan udah kering juga. Ya. Lanjut, ini papi bersihinnya nggak ngelepas ini ya kabel tabungnya, tapi dikebawahin seperti itu. Nah kita mulai bersihkan yang bawahnya. Tuh kita bersihin kabelnya itu pakai spons aluminium. Jadi bersih, nanti kinclong tuh, udah kelihatan kan kinclongnya. Nggak perlu pakai yang aneh-aneh, nggak perlu pakai yang obat-obat kimia. Itu dengan spons. Nah itu papi nggak ngelepas kabel dari itunya ya, dari gasnya ya, itu masih tersambung. Yang penting gasnya itu sudah dimatikan. Jadi di tabung gasnya itu kan biasanya kita pakai blue gas ya, kita pakai blue gas. Jadi di blue gas itu biasanya ada tabung ada putaran pengamannya untuk matiin si gasnya. Jadi kalau kita mau cetek-cetek pun nggak akan keluar apinya atau nggak akan keluar gasnya. Tuh dikebawahin aja. Tada. Nih papi lanjut pakai alatnya apa itu, Pi? Itu buat biasa tukang-tukang apa itu namanya? Nggak ngerti lah, pokoknya tanya aja sama suami masing-masing. Nah tuh dikeruk, liatin, Pi. Nah itu bekas minyak, ya Allah, itu berapa lapis loh. Padahal kemarin baru dibersihin tapi udah begitu lagi. Kebayang nggak kalau misalkan ini tuh nggak dibersih-bersihin? Coba, ampun. Coba liatin. Tuh ada bekas emil lah, ada bekas, mundur sedikit sayang. Nah tuh ada bekas kerak-kerak, bekas minyak lah, bekas masak-masakan, bekas goreng-gorengan. Pokoknya campur aduk di situ deh. Tuh. Itu alat itu tuh bisa sampai ke sela-sela keramiknya loh. Jadi tuh lihat deh, bisa dilihat sendiri tuh. Ya. Sampai bersih sela-selanya tuh. Ya kan? Jadi yang masuk-masuk ke sela-sela itu tuh bisa sampai bersih banget. Ini di toko bangunan harganya murah kok, nggak mahal-mahal. Pokoknya ibu-ibu mah yang penting hemat ya kan. Oke, kita buang dulu yang tadi. Ya kan, pakai itu langsung bersih kan. Nah sekarang biar tambah bersih, kita pakein lagi ya Allah nyebut merek. Nah biar bersih lagi kita kasih sabun pencuci piring tuh. Nanti kita lap lagi, inget ya, jangan diguyur air, karena nanti kalau diguyur air itu bakalan becek. Kita lap-lap aja pakai spons atau pakai spons aluminium tadi nih biar tambah bersih. Padahal pakai itu juga udah bersih banget kan ya. Tuh udah kelihatan bersih banget, cuman aku mau dapur aku kinclong. Oke, jadi dari atasnya dulu. Itu biasanya kan kalau kita masak suka muncrat-muncrat tuh kan ya.
Meskipun gak kelihatan kotor sih, kadang kalau habis masak suka aku langsung lap pakai tisu, cuman biar kinclong semuanya, jadi dilap semua sampai ke atas tuh. Aku nggak videoin ke atasnya ya. Itu suami aku sampai mentok tembok atas itu diitin semua, dibersihin semua. Nah, dikasih air lagi, tinggal gosokkan bagian bawah. Abaikan suara kelutak-kelutak ya, itu perbuatan Rafa. Oke, bersih, celing. Kayak iklannya apa tuh, Bi? Bersih bersinar, tetet. Langsung kita lap pakai kanebo basah. Kanebonya jangan lupa dibilas dulu. Merasnya nggak usah kering-kering, Bu Ibu, nggak usah pakai tenaga, biar masih bisa ada air-airnya gitu, jadi si lantainya nggak licin. Nih kita lap yang atasnya dulu, tadi kan atasnya dulu ya. Nah kita lap semuanya atasnya, lanjut ke bawah tuh masih kelihatan kan ya air-airnya tuh di sana tuh di pojok. Nah itu karena si kanebonya nggak diperes dengan perut banget gitu. Oke, bersih bersinan, tetet. Oh ini pembilasan yang kedua kali ya. Nanti bilasan terakhir pakai tisu lagi. Nih tisunya banyak banget. Iya, daripada aku nyuci lap sampai lapnya kotor ya kan, mendingan aku tisu aja nggak apa-apa. Lagian nggak habis banyak banget kok tisunya. Inilah ya, kalau misalkan tim ibu pemalas kayak aku nih pasti begini nih, misalnya yang praktis, yang cepet, nggak mau rempong. Udah punya anak mah efisien waktu dan efisien tenaga yang jelas. Nah, ini dilap tuh, liatin Pi, tuh udah bersih kan, bersih bersinar. Nah kan udah bersih tuh, udah bersih banget, sabun-sabunnya juga udah hilang, udah nggak ada ya kan, kinclong banget. Kinclong. Kita naikin lagi nih kompornya tuh. Lihat, itunya juga udah bersih banget, nggak perlu pakai apa-apa. Yang penting kalian punya alat-alat yang tadi digunain sama papinya anak-anak. Udah beres ya, tinggal ngering-ngeringin yang tadi udah dicuci pakai tisu. Tisunya banyak nih? Enggak, bener deh, enggak. Cobain aja di rumah, tisunya itu nggak pakai banyak-banyak. Kalau nggak ada tisu gimana nih? Pakai lap sayang. Kalau misalkan kamu nggak mau pakai tisu, silahkan pakai lap biasa aja. Monggo, terserah. Tuh, udah bersih. Oke, selesai. Udah deh, beres. Nah, ini penampakan dari tadi yang sudah dibersihkan. Tuh, lantainya juga kinclong banget ya. Kemudian tuh kompornya juga kinclong. Tuh, tembok-temboknya kinclong, bersih bersinar. Jadi kalau misalkan ini dapurnya bersih begini, itu jadi semangat buat masaknya ya. Bersih semua, udah kinclong semua, udah bersinar semua, tinggal nanti masak lagi biar semangat. Sudah ya, sampai jumpa di vlog Mami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.